Shalom teman-teman, saya Pendeta Roy, ya bisa disapa Bang Roy gitu ya. Kita ada dalam program My Dear God hari ini, dimanapun kamu berada saat ini, apakah kamu sedang santai gitu ya, atau yang kamu jangan-jangan sedang sedih juga hari ini bahkan ya ada yang sedang jenuh dalam pelayanan, bahkan ada dalam masalah yang berat gitu ya, atau yang sedang kecewa gitu. Dengar baik firman Tuhan ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yuk, beri waktu yang sedang hanya kamu dan Tuhan saat ini bertemu. Sembah Dia, hanya dekat Dia saja kita tenang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Dimanapun kami berada saat ini yang berdoa, menyembah dan mau dengar firman, dengar suara-Mu. Engkau hadir, Tuhan menjamah hati kami. Kami Tuhan mungkin sedang berduka, kami mungkin sedang sedih, kami mungkin sedang kecewa, kami mungkin sedang bergumul. Kami mau bertemu Tuhan di dalam pujian, di dalam doa ini. Kami rindu, kami alami Engkau Tuhan dan memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Bapa. Berfirmanlah nanti dan kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita berikan waktu yang teduh kepada Tuhan, supaya kita bisa fokus kepadanya. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapakku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari hadapkan wajah kita kepada Dia. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan
kan bimbangku di dalam saat yang teduh. Tidak ada lain sandaran kita, hanya Yesus Tuhan. Tak ada lain sandaranku, hanyalah Yesus Tuhanku. Semua amalku debu yang fana saja, Tuhanku. Di atas Yesus sekarang ku berdiri, tetap teguh. Dasar yang lain rebaruntun. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topang mengancam, ku tak gentar akan kadang. Di atas Yesus sekarang ku berdiri, tetap teguh. Dasar yang lain rebaruntun. Di atas Yesus sekarang ku berdiri, tetap teguh. Dasar yang lain rebaruntun. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Di dalam saat yang teduh. Di dalam saat yang teduh ini, yuk dengar firman Tuhan sebentar. Firman Tuhan saya ambil dari Matius, ya. Kita sama-sama akan ikuti bersama-sama, guys. Matius 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Dengar baik firman Tuhan ini. Ya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Bapa mengatakan kepada Yesus begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernah dengar Papa ngomong kayak gitu pada kamu? Hah? Aku sayang kamu anakku, gitu ya. I holong dohau tuho boru, gitu ya, kalau kamu orang Batak, gitu ya. Apalagi papa kamu sulit berekspresi, tetapi dia ngomong ke kamu, apapun yang terjadi, saya sayang kamu anakku. Wow, ini suatu peneguhan yang sangat penting bagi setiap anak, amin. Ya kan? Seorang anak perlu tahu ya, bahwa papanya mengasihinya dan bangga terhadap dia. Ini akan membuat anak merasa tenang, ya kan? Tahu ya, peneguhan yang dikatakan Bapak tadi kepada Yesus itu sangat penting bagi Yesus ya. Kenapa tidak? Setelah Yesus dibaptis dan mendapat peneguhan tadi, ya kan,
Iblis berusaha mencoba Yesus loh. Iblis mencoba Yesus dengan meragukan status Yesus, kayak gitu. Iblis mengatakan begini ya, ingat ya, jika kamu anak Allah gitu ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Kan itu Matius 4 ayat 3 kita lihat. Ini lagi dikatakan ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya kan? Itu Matius 4 ayat 6. Lihat, iblis berusaha meragukan status Yesus sebagai anak Allah. Ya. Dengan kata lain gini, iblis berusaha membujuk Yesus. Ya, coba buktikan kalau kamu memang anak Allah begitu. Namun Yesus tidak goyah loh guys, ya kan? Dengan statusnya itu. Yesus yakin sebagai anak Allah, cukup Bapaknya yang mengatakan dan itu sudah cukup baginya dan tidak perlu pengakuan dari iblis. Ya. Apakah kamu tahu bahwa Allah Bapa juga berkata hal yang sama pada kita? Iya. Dengar baik firman Tuhan ini ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya begini, Bapa juga menjadikan kita anaknya dan mengasihi kita. Amin. Tapi ingat loh, iblis juga sering membuat kita ragu akan status kita sebagai anak Allah. Iblis akan bilang, kalau kamu memang anak Allah, mana tuh papa mama kamu? Tidak peduli tuh sama kamu. Kamu tuh tidak dihargai katanya. Yang disayang cuma adik kamu atau kakak kamu. Ya kamu dibuat cemburu gitu. Yang disayang cuma urusan mereka sendiri kayak gitu. Sudah kata iblis gitu kan. Di sini kamu diterima di mana? Di komunitas narkoba gitu. Enak santai ya kan? Di sini kamu diterima di mana? Di tempat di mana kamu disayang, bisa alami seks bebas. Atau iblis bilang ke kamu, sudah, kamu tidak lagi gunanya hidup, bunuh diri aja. Karena tidak ada lagi yang peduli sama kamu katanya. Hati-hati loh guys ya, stop punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Gambar diri kamu itu sedang dirusak oleh iblis. Gambar diri kamu itu ya dirusak karena apa? Karena penolakan, penghakiman, direndahkan, mungkin kamu pernah disalahkan ya. Dengan kata lain, kamu jadi tidak merasakan kasih loh. Dengar baik kebenaran ini ya. Tuhan mengatakan kepada kamu, aku mengasihi kamu. Kembalilah dan hiduplah bersamaku. Ini kan yang dilakukan oleh bapak itu yang kehilangan anak bungsunya yang pergi, yang tidak tahu diri itu kan. Tapi Bapa yang sama juga merangkul kamu ketika kamu serusak-rusaknya hidup kamu. Ya kan? Allah mengasihi setiap kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak hancur dan binasa, guys. Tetapi hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Itu makanya pentingnya kita datang kepada Tuhan sekarang ini. Yuk, kalau kamu merasa gambar diri kamu rusak, Tuhan Yesus bisa betulkan loh dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya. Ya, dengar apa kata Tuhan, percayalah kepadanya, bukan kepada keadaan kamu ya. Apalagi masa lalu kamu, jangan. Bapa mau kamu itu pulih dan hidupmu berharga. Ingat Daud ya, dia lakukan selalu mencari wajah Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, kan itu pernah Daud ngomong. Tetapi Tuhan menyambut aku. Wow, dahsyat. Itu Mazmur 27 ayat 10 loh. Ya. Daud juga mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 4. Jadi teman-teman, yuk mari datang kepada Bapa saat ini. Ya. Kamu yang gambar diri kamu rusak, kamu merasa takut saat ini, mungkin merasa kecewa saat ini, mungkin merasa sakit hati ya, atau ada yang merasa gagal saat ini, depresi, seolah-olah merasa hidup ini tidak ada berarti kayak gitu. Wah, datang kepada Tuhan saat ini. Yuk, kita akan menyembah Dia. Kita datang menghadap Tuhan di antara kamu dengan Tuhan saat ini aja, kayak gitu. Bicaralah kepada Bapa.
karena Dia adalah Bapa yang baik. Yuk kita mari datang kepada Tuhan, karena Dia Bapa yang baik bagi hidup kita. Amin. Jangan fokus pada keadaan kamu saat ini. Mungkin keadaan kamu merasa kamu direndahkan, mungkin kamu merasa sakit hati, mungkin kamu merasa kecewa, atau kamu merasa pahit dan dendam. Ingat, ada Bapa yang sangat mengasihi kamu. Mungkin Bapa atau Papa, Mama di dunia ini tidak sempurna, tapi ada Bapa yang sempurna, mengasihi dan menerima kamu apa adanya. Dialah Bapa yang baik. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dia Bapa yang baik bagi kita. Mungkin masa lalu kamu hancur, mungkin hidup kami tak menentu saat ini. Ada Bapa yang baik untuk kamu. Mari kita datang kepadanya. Bapakku yang baik, katakan Engkau yang ku perlu. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini. Kami tahu Engkau Bapa bagi kami. Kami tahu Engkau sangat dekat bagi kami, Tuhan. Kalau ada teman-teman saat ini Bapa yang sudah jenuh mungkin dalam pelayanan, kami berdoa supaya hati kami dipenuhi oleh kasih Bapa. Kami melakukan pelayanan karena Bapa sangat mengasihi kami. Tuhan, kalau kami mungkin saat ini ada yang mengalami masalah yang berat, yang kami dan Tuhan saja yang tahu, kami berdoa Tuhan. Kami percaya akan Tuhan. Kami tidak mau mempercayakan diri kami kepada keadaan kami yang bisa saja menakutkan. Kami mau lebih percaya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketakutan membuat iman kami mati. Tapi kami mau menaruh
pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus, Bapa yang kekal itu bagi kami. Kami mau juga Tuhan teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit hati, sedang kecewa. Tuhan dalam nama Yesus, biarlah kasih Bapa itu bisa dialami dan bisa melepaskan pengampunan. Tuhan, kalau ada saat ini mungkin yang sedang sakit karena COVID, yang sedang sakit karena lemah tubuh, bahkan ada mengalami sakit yang sulit disembuhkan, di dalam nama Yesus, nyatakan karunia kesembuhan itu. Curahkan Roh Kudus, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan, lawat setiap pendidikan kami, lawat pekerjaan kami, lawat relasi-relasi pacaran kami Tuhan, lawat hubungan kami dengan orang tua kami, pulihkan keluarga kami. Karena kami tahu ketika hidup kami dipulihkan, kami akan diberkati Tuhan. Kami ambil waktu bersama-sama saat ini Tuhan untuk berdoa bagi P3MI Distrik 5 Wilayah 2 Tuhan. Kami berdoa supaya teman-teman, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati kesehatan para hamba Tuhan dan keluarga yang melayani di Distrik 5. Tuhan curahkan kemuliaan-Mu, berikan urapan, berikan karunia, berikan karunia-karunia untuk bisa mengajar, karunia untuk bisa mengusir roh jahat, karunia menyembuhkan, karunia menggembalakan, karunia untuk memberitakan firman dalam nama Yesus Kristus. Berdoa Tuhan Yesus untuk pengurus P3MI Distrik 5 supaya terus setia melayani. Mereka terus mengalami kasih Bapa dalam pelayanan mereka, supaya tidak ada yang mundur dalam pelayanan. Mereka sungguh-sungguh mau berkarya untuk banyak orang, untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman P3MI Distrik 5, anak-anak muda dimanapun berada. Tuhan, biarlah iman mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pasangan hidup mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa terus Bapa, supaya pengurus P3MI Distrik 5 lebih kreatif juga, lebih aktif Tuhan Yesus, lebih aktif dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Biarlah Distrik 5 dilawat dan diberkati Tuhan, karena ada anak-anak muda yang takut akan Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami pada kesempatan ini. Setiap pribadi yang mengikuti My Dear God ini Bapa, hati kami dipulihkan. Kami akan alami damai sejahtera Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Hidup kami akan dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anak-anak muda dimanapun berada. Anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu, memberkati hidup kamu, menguatkan, meneguhkan, menghibur dan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom. Tetap semangat ya rekan-rekan P3MI, tetap semangat melayani Tuhan, semangat studi, semangat kuliah, semangat bekerja, ya lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Alami janji Tuhan, hidup di atas rata-rata, hidupmu akan memberkati banyak orang. Pastikan kau terhubung dengan Bapa, our dear God. Shalom.